Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami di pagi hari ini, dan boleh menghirup udara segar yang Engkau berikan. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan dan aktivitas kami satu hari ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi pedoman bekal kami di dalam menjalani kegiatan aktivitas kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini, hari Selasa 1 Oktober 2024, tertulis dari Yakobus 3 ayat 18. Alai di bagasan dame do di saburhon parbue hati goran, diakana mangulahon damei, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya perkumpulan. Kita manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari namanya persekutuan di tengah-tengah satu organisasi, baik organisasi marga, perkumpulan, persautaan atau STM, maupun organisasi gereja, maupun organisasi di tengah-tengah pekerjaan kita. Tak jarang kita temui saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah satu organisasi sering sekali terjadi konflik maupun perselisihan. Ini diakibatkan dari latar belakang orang-orang yang ada di dalam satu organisasi. Ini juga diakibatkan oleh tidak adanya orang-orang yang di satu organisasi, satu atau dua orang pun yang bisa membawa keharmonisan. Bahkan di tengah satu organisasi, hal yang sangat kecil demikian, hal yang sangat kecil bisa menjadi hal yang sangat besar yang membuat konflik semakin besar. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan kita di pagi hari ini, kita diarahkan sebagai manusia yang percaya kepada Kristus sebagai umat pilihannya, haruslah menjadi manusia, umat yang membawa damai di tengah-tengah kehidupan ini maupun di tengah-tengah perkumpulan atau persekutuan. Sebab orang yang membawa damai di tengah-tengah kehidupannya ialah orang yang menerima hikmat daripada Tuhan dan harus menghasilkan buah, yaitu tindakan yang baik dan tindakan yang menghasilkan suasana yang sangat damai. Damai di sini, saudara-saudari, bukan hanya tentang hubungan kita sesama manusia. Damai di sini bukan hanya berbicara tentang persekutuan kita hanya sebatas organisasi, tetapi damai di sini bagaimana hubungan harmonis kita antara kita manusia dengan umat, dengan Allah. Kita sebagai ciptaannya haruslah membawa damai di tengah-tengah kehidupan ini. Bagaimana Yesus membawa damai di tengah dunia ini, bagaimana peranan Yesus mendamaikan kita kepada Allah, dan itu jugalah yang harus kita taburkan di tengah-tengah kehidupan kita ini, sehingga kita sebagai umat manusia yang tengah hidup di dalam keberagaman, pluralitas di tengah-tengah kehidupan ini, harus menciptakan suasana yang sangat harmoni, harus menciptakan perdamaian dan kebaikan di sekitar kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi bekal di tengah-tengah kehidupan kita melalui renungan kita di pagi hari ini, hendaknya kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus, sebagai umat yang telah menerima perdamaian daripada Kristus, haruslah membawa sukacita
dan berkat bagi orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita hidup di dalam kedamaian, bukan menjadi hidup membawa perselisihan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjauhkan hidup di tengah-tengah pertikaian. Mari kita menjauhkan hidup yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi marilah hidup dengan penuh kedamaian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan mari menjalin relasi yang semakin erat dengan orang-orang lain, sehingga perdamaian itu dapat terwujud di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.